Tinggal kita tanyakan ke UGM. Kalau UGM mengakui, ya selesai sebenarnya. So kan hari ini orang ragu lagi. Jangankan UGM loh, MK aja bisa dikerjain. Maka sikap kita pada persoalan ini harus meniru ahli hadis bagaimana memverifikasi tadi. Entah apa yang ada dalam pikirannya Mas Ahmad ya, Ahmad Muz apa gitu, lawyernya. Aku berusaha untuk tidak mau menghafal nama lawyernya ini. Ya beliau Cak ini santri ini juga bagus sih secara pengetahuan hukum dan juga berkaitan dengan, kayaknya beliau orang pesantren gitu. Aku suka sebenarnya, tapi banyak offside dalam konteks menjadi lawyer dan juga menjadi kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah guys, ini video terbaru beliau mencocok logikan verifikasi ijazah palsunya Pak Jokowi itu sama dengan memverifikasi hadis Nabi. Ini entah analogi yang relevan atau pemaksaan gitu. Tapi kita ikuti dulu pembicaraannya, nanti kemudian kita komentari guys. Coba kita refleksi pada peristiwa sejarah Islam ya. Oke. Terutama pada peristiwa Sirah Nabawiyah sampai generasi sahabat ya. Aduh, ngeri. Dulu di era sahabat begitu, bahkan sampai tabiin ya, era tabiin. Mungkin sebagian tabiin ya, ketika ada seseorang menyatakan, saya mendengar Rasulullah berkata ya demikian, itu orang langsung percaya. Bagus. Kenapa? Jadi kiai belum. Dulu belum ada fitnah terhadap hadis. Tidak ada orang yang berani mengklaim ini redaksi Rasulullah padahal tidak ada. Tidak ada yang berani menyatakan ini perbuatan Rasulullah padahal tidak ada. Itu tidak ada berani. Lalu tiba-tiba timbullah fitnah di sejarah periode awal Islam itu ya. Fitnah itu apa? Fitnah terhadap klaim sebuah amal atau kaul perbuatan atau kata-kata itu dinisbatkan kepada Rasulullah padahal itu bukan perkataan atau perbuatan Rasulullah, hanya semata-mata untuk mendukung pendapat madhabnya, baik madhab fikih maupun madhab politik. Ya nanti mazhab tertentu keluarkan hadis-hadis yang seolah-olah membenarkan pandangan dari madhabnya. Ya, kelompok politik tertentu mengeluarkan madhab-madhab seolah kekuasaan itu yang punya hak dia. Ini keliru kalau nggak dikasih ke dia. Begitu. Lalu saat itu timbullah para ahli hadis, muhaddisin, ahlus sunnah yang berusaha membersihkan perkataan dan perbuatan Rasulullah dari perkataan dan perbuatan yang di luar Rasulullah SAW. Maka bangkitlah ulama-ulama hadis itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Maka mereka mulai membuat mekanisme untuk memverifikasi sebuah hadis. Itu kita kenal dengan mustalahul hadis ya, ilmu hadis itu. Setidaknya hadis itu diterimakan dari sisi orangnya itu dua syarat ya. Dia pertama harus adil, yang kedua harus dobit. Jadi harus hafal, ngerti apa yang dia riwayatkan. Kalau dia pelupa, nggak ngerti, ya di mana dia mau menyampaikan hadis, sama dia sendiri nggak hafal, ngomong sebentar aja telati lo gitu. Apalagi orang yang nggak adil, tukang bohong, 11.000 triliun, SMK. Nah itu nggak bisa untuk meriwayatkan hadis kayak gitu. Itu orangnya sudah tertolak. Kemudian dari sisi sambung, dari setiap tobak. Maksudnya nyinggung 11.000 triliun dan juga SMK. Itu maksudnya apa ya? Nggak bisa merawi hadis. Lah iyalah, kalau yang maksud itu adalah Jokowi. Ngapain Jokowi merawi hadis? Ini tamsil atau analogi yang menurutku mau menyinggung dan mau terlihat seolah-olah fasih dalam pengetahuan keislaman soal isu-isu yang berbasis religius. Tapi sebenarnya ini terlalu banyak cocok loginya guys. Tapi kita ikuti dulu. Atau era ya, ada era Rasulullah, sahabat, tabiin sampai pentahris atau yang mengeluarkan hadis itu harus nyambung semua, nggak boleh putus. Kalau putus di salah satu berarti itu munqati, berarti juga nggak diterima. Nah kemudian Imam Bukhari lah yang pertama membuat kriteria bagaimana mensahihkan dan mendoifkan hadis.
Oh ini benar dari Rasulullah, kalau ini enggak, kenapa? Oh ada faktor-faktor gitu. Sama juga ijazah ini ya. Sebelum ada kasus Jokowi, sebelum ada periode 11.000 triliun, SMK, sebelum ada tidak akan import, tidak akan Ekonomi naik. ilmu ekonomi. Itu orang itu kalau dia mengaku saya alumni Gajah Mada, saya alumni dari UI, saya alumni dari Muhammadiyah, itu nggak ada pertanyaan, udah dipercaya. Karena belum ada fitnah terkait ijazah, kira-kira begitu. Oke. Nah begitu kasus Jokowi ini fitnah ini. Setiap orang ditanyain Iya, jadi orang hari ini ketika menyatakan alumni apa lalu berpikir jangan-jangan seperti Jokowi begitu. Maka sikap kita pada persoalan ini harus meniru ahli hadis bagaimana memverifikasi tadi. Jadi keliru juga orang yang menyatakan saya percaya yakin jasa Jokowi asli. Ya, pernah lihat langsung? Enggak ada. Terus apa dasarnya? Kan dia udah jadi presiden. Padahal kemarin KPU mengkonfirmasi tidak pernah memverifikasi secara material, hanya formil. Dicek ada ijazahnya, walaupun fotokopi, ada legalisirnya, tanya ke kampusnya. Bener, udah selesai kalau udah. Nggak ada penelusuran secara material apakah benar-benar ini asli. Oke, sampai di sini ya guys. Kita bahas sedikit dulu. Cak, begini Cak. Saya panggil Cak ya beliaunya. Sebagai ya kita sesama santri lah. Pertama menganalogikan verifikasi hadis ya, atau mengkodifikasi hadis, atau sebuah era di mana hadis itu dirapihkan dengan verifikasi ijazahnya Pak Jokowi, itu tamsil dan analogi yang tidak relevan. Itu konteks yang berbeda ya. Dan kalau kita mau bicara hadis, otoritasnya di mana? Ya otoritasnya di Nabi. Ya kalau memang itu sumbernya dari Nabi dan Nabi sudah mengeluarkan pernyataan itu, ya clear sudah. Ya memang saya sepakat bahwa ada fase di mana kelompok-kelompok tertentu untuk menyelamatkan apa yang menjadi kepentingan politik golongannya, mereka kemudian menimbulkan, membunyi-bunyikan ada statement atau perilaku Nabi Muhammad SAW, padahal tidak. Kan gitu. Itu yang akhirnya setelah diverifikasi ada hadis yang memang palsu, ada hadis dhaif ya, ada hadis yang sahih, ada hadis yang kemudian masih dalam konteks diragukan gitu. Tapi dalam konteks ijazahnya Pak Jokowi, sumber utamanya siapa sebenarnya? Ya kan? Sumber utamanya ya Pak Jokowi. Kan ijazahnya gitu. Dia orangnya masih hidup, ngapain difitnah? Oke, atau kemudian bukan Pak Jokowi yang menerbitkan dan yang punya otoritas mensohihkan sebuah ijazah, berarti adalah kampus yang menciptakan atau yang meluluskan atau memverifikasi, melegitimasi bahwa benar yang namanya Jokowi itu pemilik ijazah UGM, lulus, clear. Mau diverifikasi bagaimana lagi, sumbernya yang punya otoritas sudah memberikan gitu. Buat apa kemudian harus dimodifikasi atau mau diverifikasi lagi gitu loh. Karena UGM-nya masih hidup, Jokowinya masih hidup. Kan gitu. Nah dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, maka untuk memverifikasi siapa yang kemudian punya sanad, punya matan, ini hadis dari mana, Fulan bin Fulan, Fulan ini orangnya fasik atau tidak, Fulan bin Fulan itu orangnya bisa dipercaya atau tidak, faktor-faktor apa saja yang menentukan seseorang itu bisa diklaim sebagai ahli hadis yang bisa merawi atau meriwayatkan hadis-hadis yang kemudian hadis itu diverifikasi dan masuk dalam sahih. Itu konteks yang beda karena eranya berbeda. Ini orangnya masih hidup, ya kan, ngapain nanya kepada Rismon apakah asli ijazahnya Pak Jokowi? Lo siapa Rismon? Apalagi kepentingan politiknya udah beda. Maka pentingnya kita memverifikasi kepada yang berkapasitas. Siapa yang berkapasitas? Ya UGM dan Jokowi itu sendiri. Cak, nggak salah ya Cak ya. Aku rasa beliau ini sudah terlalu overconfident dengan pergerakan yang mencoba untuk memperlihatkan seolah-olah ahli dalam menangani kasus hukum, ya kan? Ini jadi lucu orang yang maksudku gini Cak, antum fokus aja sebagai orang ahli hukum yang menjadi kuasa hukum dan mempelajari
situasinya Pak Jokowi ini dalam konteks ya negara hukum, dalam konteks hukum positif, dalam konteks menganalisa secara hukum juga ya, masuk-masuk sedikit secara politis. Nggak usah dicampur adukan dengan perspektif agama atau sejarah kenabian atau sejarah hadis Nabi. Ini lucu. Ini teman-teman santri yang waras pasti akan ketawain jenengan, Cak. Tapi kita mau dengar dulu sampai sejauh mana pembahasannya ini. Di tes forensik, apakah ini benar-benar dulu sekolah, apakah ijazah atas nama Jokowi ini benar-benar Joko Widodo ini, atau ada Jokowi yang lain yang dipakai oleh Joko Widodo ini. Nggak ada penelitian seperti itu. Sebaliknya, orang yang membenarkan ijazah palsu itu sementara malah punya sandaran. Misalkan analisanya Rizwan Asiolan Syanipa. Terus orang juga mengaitkan, we walk the talk, not only talk the talk. Agak ragu deh kalau lulusan UGM seperti gitu. Lalu Olah biasa aja lah Mas. Lulusan kampus UGM itu banyak juga kok yang jangankan bahasa Inggris gitu. Ya banyak sekali nilai-nilai juga bermasalah. Ya kan, dari 100 mahasiswa ya ada 3 sampai 10 adalah yang ya karena kebetulan kesempatan kuliah di UGM tapi gagal juga secara nilai dan juga secara pengetahuan. Nggak 100% lah lulusan UGM itu berarti sudah perfeksionis, sudah betul-betul perfect, sudah benar-benar dia adalah lulusan terbaik dan pasti menjadi mahasiswa yang terbaik. Nggak juga lah, baik secara itu kan, dan itu personal, Cak. lanjut menyaksikan ya keabsahan itu gitu loh. Jadi kita terus kemudian harus apa? Ya harus mencoba mencari kaidah untuk membuktikan, memverifikasi, seperti Imam Hadis memverifikasi agar benar ini dari Rasulullah. Kalau sekarang ini benar ini lulusan UGM. Memang ada 2 pendekatan. Pertama pendekatan otoritas, kedua pendekatan objek masalah. Pendekatan otoritas tinggal kita tanyakan ke UGM. Kalau UGM mengakui ya selesai sebenarnya. So kan hari ini orang ragu lagi. Jangankan UGM loh, MK aja bisa dikerjai. Betul Bang. Bahkan negara aja bisa dikooptasi. Betul. Apalagi hanya UGM. Akhirnya pendekatan otoritas pun tidak mampu untuk menyelesaikan. Terbukti UGM berkali-kali menyatakan bahwa saudara Joko Widodo adalah benar mahasiswa UGM telah melakukan Tridharma Pendidikan dan data-datanya tercatat secara rapi di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Oh, ya Cak. Rusak kalau cara pandangnya begini. Kemarin ada salah satu video itu Ibu Kurnia. Dia bilang begini, saya berharap abang-abang para akademisi kita, Pak Abdul Samad kah siapa ya? Abraham Samad, Refli Harun, dan abang-abang kita yang ada ini kalau boleh itu datangilah Pak Jokowi. Datangilah Pak Prabowo untuk kemudian itu terselip lidah seperti itu, terus langsung divonis seolah-olah betul-betul Jokowi itu Jokowi itu bukan lulusan UGM. Itu gimana cara berpikir antum, Cak? Padahal aku sebenarnya udah senang loh kalau jenengan itu bicara soal bagaimana sejarah hadis, walaupun itu nggak relevan dan itu cuma sekedar cocok logi. Sayang sekali ya aku lihat kok pengacara modelnya kayak gini gitu. Kalau cuma karena hal-hal seperti itu, hal-hal teknis, hal-hal terselip lidah, terus mau pakai tafsirnya Dr. Tifa, oh itu secara alam sadar A, B, C, D. Emangnya kalian nggak pernah terselip lidah? Salah ngomong gitu. Salah ngomong kan bukan berarti salah secara substansial. Gimana coba? Coba angkat sedikit IQ-nya, kualitas pengetahuannya, supaya juga kita enak menerima. Kalau memang benar-benar teman-teman itu mampu membuktikan bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang betul-betul tidak pernah lulus di UGM, kami juga akan ngapain memaksakan diri. Oh enggak Pak Jokowi, kalau memang enggak gitu. Anda bilang pendekatannya otoritas, dan otoritas kalian sudah ragukan. Ya gimana? Kenapa enggak begitu juga ketika dalam konteks pendekatan otoritas? Hadis itu keluar dari Nabi dan nabinya masih hidup. Terus oh ini dari Nabi. Nabi bilang iya itu hadis gue. Terus kalian mau preteli, lo Nabi yang mana? Lo Astagfirullahaladzim.
Kan gitu. Ya pemilik otoritasnya sudah ada memberikan jawaban. Oh, kita nggak percaya karena kita trauma dengan MK yang kemudian dimanfaatkan oleh Jokowi dengan kekuasaannya. Ya kan? Kita udah pernah kok terjadi ada lembaga-lembaga yang diintervensi oleh presiden. Aku begini ya. Terlalu berani seorang Jokowi yang presiden yang seharusnya menjaga dirinya dari perbuatan tercela dan perbuatan yang buruk, kemudian akan menggunakan cara berbuat zolim yang kezoliman itu berjamaah. Itu terlalu berani dia. Perhitungannya perhitungan orang bodoh. Itu perhitungan orang yang cari mampus. Kenapa? Begini loh. Kalau benar-benar UGM tidak pernah meluluskan seorang Jokowi, tapi karena kebetulan Jokowi jadi presiden, terus ijazahnya dikeluarkan, berarti ini kejahatan terstruktur, sistematis, dan juga masif. Kalau benar-benar seperti itu, ingat, tidak semua orang itu satu pandangan politik yang sama. Ya. Kalau sudah sangat terstruktur seperti itu, aku yakin ada satu atau dua yang kemudian pasti akan speak up. Wong banyak juga kok dosen-dosen yang sudah anti sama Pak Jokowi. Banyak juga kok dosen-dosen yang sudah tidak suka dengan Pak Jokowi. Suatu saat nanti mereka kalau kemudian pernah mensaksikan bahwa mereka lah yang membuat Pak Jokowi itu lulus, padahal tidak pernah bikin skripsi, padahal tidak pernah KKN, padahal tidak pernah wisuda. Foto wisuda itu cuma diambil-ambil dari foto-foto lain yang disatu-satukan. Kalau memang seperti itu guys, pasti ada fase di mana 1-2 orang UGM akan speak up. Itu pasti. Karena kejahatan-kejahatan yang disembunyikan apalagi sudah secara terstruktur, sekarang ini kejahatan yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu mulai ada yang speak up. Ya. Bayangkan ada satu orang yang menutupi dirinya, terkesan sebagai seorang laki-laki sejati di depan umum, ya, yang katanya setia, ujung-ujungnya juga terbongkar. Kenapa? Karena dibongkar oleh orang-orang yang jadi korbannya. Dia speak up, apalagi kalau sudah bukan penguasa itu orang itu. Ya, aku nggak mau sebut siapa lah. Jadi akhirnya fitnahnya teman-teman tidak lagi fitnah ke Pak Jokowi, fitnahnya udah melebar nih ke UGM. Dan ini Anda sudah menghajar lembaga gitu. Jadi Rismon dan data-data yang Anda sampaikan itu tidak cukup memverifikasi karena mereka bukan ahli. Kalau Imam Bukhari memang ahli hadis, dia terverifikasi dan memang cukup kekuatan sebagai pribadi yang memang soleh. Tapi Rismon minta maaf, wong ijazahnya aja ternyata itu dia palsukan sendiri, yang sampai sekarang dia tidak mampu klarifikasi bahwa dia itu alumni S2 dan juga S3 Yamaguchi Japan University, Om. Bagaimana mungkin orang fasik itu kemudian kita jadikan rujukan? Rismon Roy Suryo, ini orang-orang fasik, mantan pejabat yang kemudian dipenjara karena banyak kasus. Itu dijadikan rujukan, nggak bisa. Dr. Tifa, Allah orang putus sudah orang ini yang hari-hari mulutnya gibah atas nama Tuhan. Postingan-postingannya bicara Tuhan, Tuhan, Tuhan terus. Akhirnya bukan Tuhan, tapi hantu. Atas nama Allah, atas nama Al-Quran, pokoknya ayat dikutip-kutip gitu. Maksudku kalau bukan ustazah jangan maksa dah. Kalau dokter gizi fokus aja soal gizi, orang sehat atau tidak sehat. Nggak perlu lagi maksa mau bawa-bawa ayat yang kadang-kadang nggak nyambung ayat itu. Kalau nggak pernah nyantri, nggak pernah mondok, nggak pernah jadi ustazah, jangan pernah ngutip-ngutip ayat Al-Quran. Nanti Anda itu salah make, salah ngutip. Kan gitu. Kayak Cak satu ini, walaupun Anda kemudian mungkin punya latar belakang sebagai orang yang lulusan pondok pesantren, tapi please jangan mencocok logikan soal bagaimana matan sanad atau verifikasi kodifikasi yang namanya hadis itu disamakan dengan memverifikasi ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi masih hidup, verifikasi ke dia selesai. Lewat siapa otoritasnya? UGM. Kan gitu. Siapa Anda yang kemudian mau memaksa-maksakan, mau menggali-gali benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar enggak hadis Nabi? Benar enggak hadis Nabi? Ini fulan bin siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Mentoknya kan ke Nabi. Nabi masih hidup berarti nggak ada fitnah, selesai. Tapi kalau UGM masih ada ketika mereka sudah bilang selesai, clear. Jangan cocok-cocokkan lagi dengan misalnya karena kebetulan Prof wakil rektornya ini salah ngomong bilang ke dokteran padahal kehutanan salah ngomong terus itu berarti ada skripsi yang berbeda karena beda font bla 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 bla. Kalau Anda memaksakan bahwa segala sesuatu itu ditafsirkan benar-benar telah terjadi pembohongan dan terjadi manipulasi, maka tolong hargai juga orang yang punya pandangan
pandangan secara historis, secara kesejarahan, secara antropologis, dan secara sosiologis bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kenapa skripsinya model seperti ini, kenapa ijazah model seperti ini, kenapa situasinya seperti ini, itu tolong dipahami juga. Nah, pahami pemahaman-pemahaman seperti itu maka akan dibuktikan di hukum. Nah, kalau sekarang ini kan kalian cuma melemparkan narasi-narasi seolah-olah ini pasti akan dimainkan bla bla bla. Sekarang udah bawa ayat. Biasanya orang kalau kalah atau orang yang dalam posisi sudah masuk jurang itu ingat Tuhan. Itu ayat-ayat yang dipakai gitu. Kadang-kadang untuk mencari pembenaran itu Tuhan dipakai, ayat-ayat dipakai untuk membenarkan. Jadi ketika Anda bilang tadi bahwa ada fase di mana seseorang itu menggunakan hadis Nabi, ya, menyebut-nyebut ini pernyataan dan perlakuan Nabi hanya untuk membenarkan golongannya dan perbuatannya, ya sebenarnya yang lakukan itu kelompoknya kalian. Terdengar lagi guys ya. Artinya bagaimana? Memang pendekatan otoritas pun tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan tadi. Karena apa? Ada persoalan tentang kredibilitas otoritas ya, dan banyaknya penyalahgunaan kewenangan otoritas. Jangankan otoritas UGM, otoritas negara aja sekarang disalahgunakan gitu. Kedua, pendekatan material. Jadi material ijazah itu juga material orang yang punya ijazah gitu. Kira-kira lulusan UGM itu apa yang seperti ini gitu. Nah, itu orang banyak yang meragukan. Nah, sekarang materi ijazahnya apa seperti ini, itu juga orang banyak meragukan. Misalkan terkait foto, kok fotonya bukan foto Jokowi? Kalau kacamata mungkin iya, tapi orang di dalam kacamata juga bukan Jokowi. Kan ada analisis wajah tentang Ella, kemudian analisis forensik digital dan yang lainnya itu. Makanya memang butuh kejujuran begitu. Begitu kejujuran. Karena Anda bilang bahwa mau menyamakan verifikasi ijazahnya Pak Jokowi itu secara memverifikasinya dalam konteks objek materi, kenapa dalam konteks hadis nggak begitu juga? Ada nggak memverifikasi hadis Nabi itu objek materinya itu diteliti? Hadis perkataan Nabi itu materinya yang bagaimana ya? Kan seperti itu. Jadi nggak relevan ya, Cak. Saya sarankan, Cak, sebaiknya fokus aja menghajar Pak Jokowi itu, cari kaidah-kaidah hukum yang memang betul-betul relevan. Nggak nyambung kalau jenengan membawa teks-teks yang mengarah kepada wilayah-wilayah agama. Nanti ntar hanya karena kepentingan supaya dilihat oleh pengikut Anda, ini ustadz juga, ini yai juga, sehingga Anda butuh dihormati. Jangan karena kebetulan mendapat panggung terus seolah-olah pengikut-pengikut yang kemudian ayo maju, Pak lawyer maju, Pak pengacara maju, Anda merasa bahwa ini adalah dukungan, ya kayak Bang Rismon ketika merasa ada pengikut-pengikut sudah semakin offside bicara, ujung-ujungnya sampai dengan sekarang dia belum klarifikasi bahwa ijazahnya itu kenapa berbeda dengan ijazah asli yang ada dari kampus Jepang. Ayo. Jadi orang-orang fasik-fasik seperti mereka-mereka ini tidak pantas kemudian dijadikan rujukan oleh publik untuk mendengarkan pernyataan benar dan salahnya sesuatu. Jadi nggak bisa ya guys. Kalau teman-teman kepingin melihat bahwa siapakah yang hari ini objektif untuk kita jadikan rujukan sebagai orang yang bisa adil dalam membaca dan menentukan sesuatu, ya sekarang kita kembalikan kepada hukum, ya, kepada hakim tentunya ya. Karena hakimlah yang kemudian akan menentukan segala sesuatunya. Karena kalau tidak menggunakan pola ini, kalau Anda mau bilang, oh ini udah dimanfaatin, udah ya jangan bernegara, jangan lagi bernegara, jangan lagi menjadi warga negara, jauh lebih bagus begitu, kan gitu. Kalau nggak mau jadi warga negara yang baik, ya sudah antara dua. Ya, antara dua, Anda bikin chaos keadaan ini atau tinggalkan negara ini. Ya, kalau kami lebih menginginkan, ya sudah kita percayakan saja kepada hakim-hakim. Nanti kalau hakim-hakimnya bohong, bisa disuap, ada suatu saat nanti pasti akan terbuka, akan terbongkar. Kalau nggak didapat jujurnya kan ketemu di akhirat, kan gitu. Ya, berikan saja kepercayaan, kan gitu. Berikan saja kepercayaan. Kalau ada yang menurut kalian juga itu janggal, nggak sesuai, unprosedural, bikin ada jalur dan ada mekanismenya yang kemudian itu secara hukum dan secara demokratis negara ini memberikan ruang kepada siapapun untuk ngomong, untuk bicara. Jadi guys, teori si siapa ini Ahmad Muzidin nggak? Ahmad siapa nih? Cak, ini dia.
Kita tolak yuk rame-rame, kita nggak setuju menyamakan verifikasi ijazahnya Pak Jokowi, menyamakannya dengan memverifikasi hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu sangat zolim menurutku ya, menurutku zolim ya. Zolimnya kenapa? Karena memperkosa teks-teks kesejarahan keagamaan hanya untuk syahwat membenarkan tindakan yang mereka lakukan, padahal mereka ini udah offside dan sudah benar-benar tidak sesuai dengan norma-norma orang yang beretika dan orang-orang yang beragama. Kalau kalian tidak sepakat, tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para penjaga